Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar hari ini? Seputar bahasa menjumpai Anda. Bersama saya, Nur Fadila. Sejumlah informasi terkini, tertajam, teraktual, dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Dan inilah Seputar Bahasa. Dengan penuh semangat untuk menggali dan mengenali akar sejarah, para peneliti dan pecinta sejarah di Pasuruan telah memulai petualangan menyelami warisan bersejarah Watertoren Pasuruan. Watertoren Pasuruan sebagai simbol penting dalam perjalanan masa lalu kota ini menjadi fokus eksplorasi yang mendalam, mengungkap cerita tak terungkap dan menghidupkan kembali nostalgia masa lampau. Dalam perjalanan menelusuri warisan sejarah, kita akan menyelami jejak yang mendalam di balik Watertoren Pasuruan. Menyuguhkan perjalanan melintasi waktu, program ini akan membawa kita pada sebuah petualangan membingkai cerita-cerita berharga yang terpatri dalam struktur megah ini. Mari kita bersama-sama menjelajahi keindahan dan makna di balik setiap dinding yang berbicara tentang masa lalu yang tak terlupakan. Watertoren Pasuruan adalah bangunan sejarah berarti di Pasuruan. Dibangun pada tahun 1913 oleh pemerintah Belanda untuk menyediakan air bagi kota. Arsitekturnya mencerminkan gaya Belanda dengan cat krim, jendela berlapis, dan atap tinggi. Bangunan ini telah dijadikan cagar budaya dan direnovasi agar tetap terjaga keindahannya. Kita sebagai masyarakat Pasuruan sudah sepatutnya memelihara bangunan ini sebagai ikon kota, serta pentingnya menjaga warisan sejarah bagi generasi mendatang. Baik, langsung saja di sana ada rekan saya yang akan menguak tentang warisan sejarah Watertoren Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo arek Pasuruan. Kali ini kita akan menguak tentang warisan budaya Kota Pasuruan, yang mana tema kita adalah warisan budaya Kota Pasuruan dengan topik bangunan sejarah Kota Pasuruan dan judul menyelami warisan sejarah Watertoren Pasuruan. Ada sebagian bangunan peninggalan Belanda di Kota Pasuruan yang masih ada sampai sekarang. Salah satunya Watertoren atau bak penampungan air yang berada di sebelah sisi utara alun-alun Kota Pasuruan. Watertoren ini sebagian orang yang hanya mengenal lewat bentuk dan bangunan saja, tetapi masih belum ada yang tahu tentang sejarah Watertoren Pasuruan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulul Maknun dan saya di sini memiliki kesempatan luar biasa untuk berbicara mengulik tentang sejarah Watertoren Pasuruan ini bersama Kakak Eli di sini sebagai pemandu wisata. Dan terima kasih telah bergabung. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu mari kita mulai dengan sejarah asal-usul Watertoren Pasuruan. Baik Kak Eli, bisakah Kak Eli menceritakan kepada kami mengapa bangunan ini dibangun oleh Belanda dan bagaimana peran pentingnya dalam perkembangan Kota Pasuruan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dimulai dari pada tahun 1913, pemerintah Belanda ini bertujuan membangun bangunan ini untuk kebutuhan air yang ada di Kota Pasuruan. Nah, kebutuhannya itu untuk mengitari seluruh sekitarnya. Jadi pada tahun 1913, Insinyur Asger Smith sekaligus jadi arsitek dari bangunan ini itu memiliki tujuan dan rencana agar bangunan ini tetap berbangun begitu. Dan untuk kata Watertoren itu merupakan bahasa Belanda, dan kalau bahasa Indonesia ya menara air gitu aja.
Terus untuk tinggi yang dibangun itu 30 meter dan dibangun pada masa Belanda dan tujuannya itu untuk kalangan menengah ke atas. Nah, air yang dipasok dari water tower ini dari umbulan. Jadi ada selang yang besar, itu pipa yang besar untuk mengaliri air dari sini gitu. Baik, terima kasih Kak Eli. Iya. Lalu apa yang membuat arsitektur bangunan ini begitu istimewa? Bagaimana gaya arsitektur Belanda tercermin dalam desainnya? Oke, jadi udah kelihatan pastinya gaya arsitektur Belanda ini tercermin dalam bangunan water tower. Nah, ada sih ciri-cirinya itu yang pasti kalian ketahui. Jadi setiap bangunan Belanda itu catnya atau cat bangunannya itu mesti warna krem atau putih. Jadi bangunan awal ini dibangun dengan cat warna krem. Kalau kalian tahu, kali ini kan sudah Putih. direnovasi gitu kan. Nah, terus kedua itu jendelanya. Jendelanya itu berlapis kayak yang kalian lihat di belakang itu. Iya. Itu mesti berlapis, itu ciri khas dari bangunan Belanda. Jadi dulu itu ada 3 masa perubahan Belanda itu. Ada masa awal jadi Indische Party, terus setelah itu ada masa peralihan, dan ketiga itu masa modern. Nah, bangunan ini dibangun pada masa peralihan, jadi tahun 1890 maksud saya sampai 1915 itu masa peralihan, dan ini dibangun pada tahun 1913. Jadi arsitektur Belandanya itu melekatnya ya dari warna cat itu pertama, kedua dari jendelanya, terus ketiga kalau misal dari masuk ke dalam itu atapnya itu tinggi banget, jadi nggak seperti atap-atap bangunan sekarang yang kayak rendah banget gitu, jadi membuat bangunan itu tuh lebih dingin gitu kalau masuk ke dalam. Nah, itu merupakan ciri khas bangunan Belanda yang masih ada sampai sekarang. Baik, terima kasih Kak Eli. Melanjut pertanyaan tentang kenangan dari masa lalu. Menurut Kak Eli, apakah ada cerita atau kenangan tentang water torrent Pasuruan ini, dan bagaimana bangunan ini bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan budaya di Pasuruan? Oke, kalau cerita pribadi ya, Iya. dulu sih pada saat saya sering lewat sini itu tahun 2015 kalau nggak salah itu masih dikelilingi oleh pepohonan bangunan ini. Iya. Jadi kesan saya itu kayak, waduh ini bangunan tinggi banget, di belakang kayak sekelilingnya ada pepohonan, itu kayak horor gitu. Jadi terus seiring berjalannya waktu, banyak pembangunan di sekitarnya, termasuk juga bangunan TIC ini yang dibangun pada tahun 2022. Jadi menjadikan bangunan ini tuh semakin hidup, dan orang-orang sekitarnya tuh semakin penasaran, ini sebenarnya bangunan apa sih. Jadi kayak penasaran lah dengan bangunan ini dan ingin mencari tahu asal usul dan cerita-cerita dari bangunan ini gitu. Dan untuk budayanya saat ini juga dijadikan cagar budaya yang ada di Kota Pasuruan. Salah satunya. Iya. Untuk upaya pelestariannya, pertanyaan terakhir ya Kak. Bagaimana upaya pelestarian water torrent menurut Kakak Eli? Apakah ada langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah atau masyarakat Pasuruan untuk menjaga bangunan ini dan melestarikan berdiri megah seperti ini? Itu bagaimana langkah-langkahnya untuk dilestarikan? Oke, jadi pada tahun ini khususnya ya, itu bangunan ini direnovasi, jadi lebih ke terjadi renovasian. Jadi itu kan merupakan upaya pemerintah Kota Pasuruan juga untuk menjadikan cagar budaya ini agar tetap dilestarikan dengan cara merenovasi dan menjadikannya lebih indah. Jadi ini nantinya akan dicat warna putih seluruhnya, dan di sekitar di keliling bangunannya itu juga ada lampunya nanti, jadi kalau malam hari itu kita nggak nengok itu kayak langsung kelihatan kelap-kelipnya gitu. Dan nanti di bawah itu, jadi ini nanti kan ada pintu masuk yang akan ke bawah, itu bakal dijadi perpustakaan mini gitu.
rencana pemerintah gitu seperti itu. Jadi ya itu merupakan upaya untuk melestarikan bangunan ini. Mungkin ada pesan untuk masyarakat Pasuruan biar bisa menjaga bangunan sejarah di Kota Pasuruan ini, salah satu bangunan Belanda yang bersejarah di Kota Pasuruan ini. Oke, pesan untuk warga Pasuruan terhadap bangunan ini, terus lestarikan, terus jadikan bangunan ini sebagai kalau bisa sebagai ikonnya Kota Pasuruan. Jadi kan ini termasuk bangunan yang tertinggi di Kota Pasuruan. Jadi kalau apa sih yang ikonnya Kota Pasuruan, ya mungkin banyak dan ini salah satunya gitu. Jadi orang itu bisa penasaran, bisa terus untuk mencari tahu tentang bangunan ini. Jadi tidak lupa sejarahnya begitu. Dengan cara ya mencari informasinya. Kalau kalian tahu kan di sini kan ada TIC, dibentuk TIC, dan juga kita menyediakan informasi seputar wisata-wisata yang ada di Kota Pasuruan. Nah, salah satunya juga kita memberikan informasi sejarah tentang bangunan ini. Jadi banyak juga kayak warga-warga Kota Pasuruan yang ya dari SD, SMP, SMA itu ingin tahu lah sejarahnya. Terima kasih Kak Eli Iya. atas waktunya telah berbagi pengetahuan dan wawasan dengan kami yang berharga dan sangat berharga untuk bangunan bersejarah ini untuk kita ketahui. Iya. Jadi warisan sejarah seperti Watertoren Pasuruan ini memang sangat berharga dan harus dijaga dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya Lulul Maknun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah warisan sejarah Watertoren Pasuruan. Pemirsa, sekian perjumpaan hari ini. Saksikan terus pemberitaan selanjutnya yang ada di seputar bahasa PBSI 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.